Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk video kali ini, kita akan memasak masakan khas Bengkulu, yaitu gulai ikan mungkus campur kacang panjang. Dan saya juga akan menceritakan apa itu ikan mungkus. Nah, untuk resep sama seperti video kita sebelumnya, teman-teman bisa melihat dan menonton video, membaca teks di dalam video, dan untuk cerita tentang ikan mungkus, teman-teman bisa mendengarkan cerita saya. Namun, sebelum itu jangan lupa ditekan dulu like, komen, share, dan subscribe. Oke, terima kasih atas dukungan dan supportnya. Oke, kita akan memulai dengan perkenalan dulu. Apa sih ikan mungkus itu? Ikan mungkus, bahasa latinnya Psychopterus thomsoni, atau orang Minangkabau menyebutnya mungkuih. Mungkuih. Ini ikan hanya mau hidup di air sungai yang bersih saja. Ikan ini menempel di batu dengan sejenis capak di atas perut pertengahan insang kiri dan kanan. Daya tempelnya kuat sekali. Saking kuatnya daya tahan tempel di atas batu, ikan ini mampu merayap di air terjun atau di kelutang, yaitu aliran air yang demikian derasnya. Lumut-lumut di atas batu, itulah sumber makanan mungkus. Ketika lumut itu tercemar oleh limbah manusia atau tinja manusia di luar ambang batas toleransi dunia mungkus, apalagi oleh limbah beracun, maka entah bagaimana ceritanya mungkus ini akan menghilang entah kemana. Ikan mungkus ini banyak ditemui di daerah Bengkulu Selatan, yaitu Padang Guci, Kedurang, daerah Ulu Mana, dan Bengkulu Utara, serta Rejang Lebong. Walaupun ikannya sama, namun tempat hidupnya berbeda. Itu akan membedakan rasa ikannya. Seperti ikan selatan, utara, dan Rejang Lebong, itu rasanya lebih manis ikan Bengkulu Selatan. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya dubbingnya saya hentikan karena azan subuh berkumandang. Kita lanjut lagi cerita tentang mungkusnya, dan untuk kali ini saya mengutip dari cerita Sutomo dari Kompasiana. Beliau menceritakan pengalamannya bagaimana caranya dia menangkap dan berburu ikan mungkus. Beliau berasal dari Bengkulu Utara. Nih dia ceritanya. Di air Desa Marga Sakti, di air Buat, nama sungainya itu Buat. Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Dahulu sekali, era 1980-an, wah udah lama ya, saya belum lahir malah. Cukup banyak mungkus di sini. Waktu itu airnya masih relatif bersih. Belakangan, era 1990-an ke atas, ketika airnya mulai kotor karena limbah manusia, tinja, deterjen, dan lain-lain, mungkus pun lenyap tak tahu rimbanya. Begitupun sungai-sungai di pinggiran kota Padang. Cerita orang tua dahulu, di sini masih banyak ikan mungkuih. Belakangan, ketika sungai ini sudah kotor, ikan mungkus pun tak tampak lagi. Masih ditemui itu pun di bagian hulu sungai Lubuk Minturun, Padang, dan beberapa sungai lain. Namun, populasinya makin berkurang karena ditangkap dengan alat sentrum listrik. Waktu masih tinggal di Bengkulu tahun 1984 sampai 1997, wah, saya baru lahir tuh Pak. Keluarga dan teman-teman bisa mencari ikan mungkus di Sungai Air Lais di Padang Jaya, Air Nganyau di Giri Mulia, Unit 6, dan lain-lain.
Sama, saya yang tinggal di Kota Bengkulu itu sering beli ikan mungkus dari utara, karena kalau ikan mungkus dari selatan jarang yang sampai ke Kota Bengkulu. Dan untuk ikan mungkus lebong biasanya sampai ke Kota Bengkulu itu sudah mati, jadi nggak enak lagi. Kalau dari Bengkulu Utara dia masih hidup. Dan karena ikan ini lumayan langka, jadi harganya mahal. 60.000 1 kilonya. Karena yang jual pun itu biasanya satu orang. Dan seminggu sekali, hanya hari Minggu saja dia jualan. Benar sih kata Pak Sutomo ini, kalau untuk kami orang kampung itu gemar sekali namanya memakan ikan ini. Boleh dikatakan ikan mungkus merupakan ikan yang selalu menempel di ruang kenangan setiap lidah orang kampung. Cie. Sekali mencicipi cita rasa ikan ini, otomatis akan menempel terus dalam kenangan sepanjang hayat. Ada kerinduan jika lama tak mencicipi ikan ini. Rasanya bikin kangen. Dagingnya yang putih, kenyal, dan gurih. Bau amisnya yang khas. Dan juga tahinya atau kotorannya yang enak dimakan. Benar. Inilah satu-satunya ikan yang seluruh tahinya enak dimakan. Isi perut ikan semah, yaitu sejenis ikan air tawar mirip ikan emas, itu juga enak dimakan tahinya. Dan ikan emas juga enak dimakan tahinya. Tapi tidak semuanya, ada bagian tahi yang jijik dimakan. Nah, untuk tahi mungkus ini, semuanya enak dimakan. Dan tahi atau kotoran ikan mungkus ini berwarna kecoklatan dengan rasa sedikit pahit, tapi pahitnya itu ngangenin, seperti pahit kopi. Kan ngangenin tuh pahitnya kopi. Cara umum orang kampung memasak tahi ikan mungkus yaitu dengan mencampurkannya dengan nasi dingin, irisan cabai merah, kunyit, serai, jahe, dan lain-lain, lalu dibungkus daun pisang dan dipepes dengan cara dipanggang di atas bara. Cara lain memasaknya yaitu dengan menggoreng campuran tahi ikan mungkus, nasi, dan bumbu-bumbu tadi, atau boleh dipepes, dikukus. Saya pernah masak tapi saya masukkan di resep cookpad, belum di YouTube. Karena kemarin saya belum kenal YouTube. Pak Sutomo juga menceritakan bahwa seni menangkap ikan mungkus caranya berbeda jauh dengan cara menangkap ikan kebanyakan, yang biasanya dipancing, dijala, dipasang perangkap, bubu, dan lain-lain. Menangkap ikan mungkus tidak begitu, kata beliau. Ikan mungkus tak mau makan umpan pancing apapun itu. Juga tidak bisa atau sulit dijala karena ikan ini maunya menempel di batu di dalam air. Jarang mengapung sehingga sulit dijala. Cara umum orang kampung menangkap ikan mungkus adalah dengan cara dikait pakai pengait khusus untuk itu. Ditembak dengan kawat berujung tajam, disentrum dengan sentruman kecil bertenaga aki motor, tapi ini tidak direkomendasikan karena dapat memunahkan mungkus dan lagi pula rasa ikannya jadi hambar. Atau diracun dengan potas. Ini juga tidak direkomendasikan karena selain tak sehat dikonsumsi juga rasanya ikan akan hambar. Pengait ikan mungkus terbuat dari pancing yang diikatkan ke ujung gala atau biasanya kecil panjang sekitar 1-2 meter. Seperti nampak ya kayak pengait lah. Pak Sutomo juga menceritakan zaman dahulu orang bisa membuat pengait ikan mungkus dari kawat dan ban mobil yang dilengkungkan mirip pancing tapi dengan tangkai yang panjang. Tangkai itulah setelah dipasang tali dipasangkan di ujung gala yang dilobangi khusus untuk itu. Ikan mungkus yang menempel di batu akan dikait dengan pengait tersebut. Ini ada pula seni dan alatnya. Butuh alat teropong dari kaca untuk melihat mungkus di dalam air. Orang zaman dahulu memakai pecahan kaca transparan untuk melihat mungkus di dalam air, lalu mengaitnya. Cukup lama juga beliau belajar katanya.
awalnya selalu gagal, terutama karena waktu mungkusnya dikait, otomatis badan ikutan terlempar ke belakang mengikuti irama mengait. Yang benar, badan dan kepala tetap di posisi semula jongkok di air sewaktu mungkus dikait. Nah, beliau mengatakan sampai sekarang beliau pun merasa kurang berbakat mengait mungkus. Karena itu, beliau bisa menggunakan senapan dengan anak panah terbuat dari kawat payung yang ujungnya diruncingkan. Anak panah itu diikat dengan tali dari karet ban supaya tak meleset hilang waktu ditembakkan. Celep bunyi ketikan ujung yang telah mengenai mungkus yang sedang menempel di atas batu. Demikian cerita Pak Sutomo Paguchi. Oke teman-teman, itulah sekilas cerita tentang mungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.